Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat melaksanakan presentasi mengenai proposal kewirausahaan pada malam hari ini. Di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan sesi 0252. Untuk proposal kewirausahaan sendiri yaitu kami mengambil usaha cireng ayam pedas Magnus. Bersama saya Aisyah Rahma dengan NIM 23104 dan rekan saya. Saya Deka Saputra dengan NIM 23130008. Saya Ica Permatasari dengan NIM 23130014. Saya Nindi Febrilayuni dengan NIM 23130016. Saya Irma Devia Wahyuni dengan NIM 23130062. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai latar belakang usaha yang kami rencanakan, di mana pemilihan kami terhadap usaha cireng ini dikarenakan pada dasarnya cireng merupakan makanan tradisional dari Sunda yang memiliki tekstur kenyal dan rasa yang gurih ketika dinikmati. Selain itu, pemilihan kami mengenai usaha cireng ini juga didasarkan karena pembuatannya yang cukup mudah dan bahan bakunya yang terjangkau. Selain itu, beragam cita rasa pedas yang terdapat pada ayam suwir sebagai inovasi isian menjadi daya tarik dari produk cireng ini. Nah, dari cita rasa yang ditawarkan, kami berpikir bahwasanya cireng ini akan menjadi peminat dari beragam usia, mulai dari anak-anak sampai juga orang dewasa. Untuk tren makanan pedas seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya sekarang sangat diincari oleh anak muda dan juga dan juga diincar oleh food vlogger. Sehingga ini menjadi peluang untuk bisa mengembangkan usaha cireng ini. Selanjutnya, selain memikirkan tentang latar belakang, kami juga meyakinkan usaha ini dengan mengembangkan visi misi usaha cireng ayam pedas Magnios. Untuk visinya sendiri yaitu kami merencanakan yaitu usaha ini akan menjadi pelopor dalam industri makanan dengan menghadirkan produk cireng ayam pedas berkualitas tinggi yang digemari oleh masyarakat lokal dan nasional. Sedangkan untuk misinya sendiri yaitu kami berusaha untuk menggunakan bahan alami yang berkualitas tinggi, memberikan pengalaman rasa yang autentik dan lezat, membangun jaringan distribusi yang luas, memberikan layanan yang ramah dan cepat tanggap, serta mengembangkan inovasi berkelanjutan. Selanjutnya itu kita akan masuk ke poin analisis SWOT, di mana ini bagian dari strengths, weakness, opportunities, dan threats. Untuk strength sendiri itu sebagai poin dari kekuatan. Ini menjadi dasar dan kekuatan kami untuk bisa membangun usaha ini. Hal ini didasari dengan adanya produk yang unik, bahan-bahan yang mudah didapat, dan rasa dari cireng itu sendiri yang gurih dan pedas sehingga banyak digemari. Untuk kelemahan dari usaha kami, yaitu weakness, ini akan menjadi pembelajaran dan evaluasi untuk kami dalam mengembangkan usaha ini, yaitu di mana poinnya mengenai stabilitas kualitas produk dan keterbatasan waktu simpan. Selanjutnya untuk poin opportunities, di mana artinya itu peluang untuk mengembangkan usaha cireng ini, yaitu yang akan kami lakukan dengan pemasaran yang luas, pengembangan inovasi produk, dan didasari oleh kondisi di mana minim penjual olahan yang sama. Untuk trade sendiri yaitu poin ancaman, di mana ini akan menjadi sesuatu hal yang harus didiskusikan lebih lanjut untuk ditemukan solusinya. Untuk ancaman sendiri, yaitu dapat berupa kompetisi dengan pesaing, fluktuasi harga bahan, dan juga perubahan tren dan persepsi konsumen. Nah, dalam melaksanakan usaha ini, dari yang sudah kami diskusikan dalam rencanaan, kami menawarkan beberapa strategi usaha, di mana untuk poin peningkatan kualitas, kami akan berusaha untuk meningkatkan kualitas produk dan melakukan riset pasar secara berkala. Hal ini untuk menjaga kestabilan dari kualitas produk yang akan kami buat. Selanjutnya untuk poin inovasi produk, di mana untuk inovasi produk sendiri, kami akan mengembangkan
variasi dan isian dari cireng ini sendiri, serta membuat cireng dalam bentuk frozen foodnya sehingga daya simpannya juga lebih lama. Untuk poin pemasaran digitalnya, yaitu kami akan memanfaatkan media sosial, terutama akun anggota, yang nantinya ini juga menjadi jejaring pasar yang sangat luas. Selain itu, kami juga membuat konten-konten menarik untuk menarik perhatian masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui media massa. Selanjutnya untuk poin promosi dan diskon, yaitu kami akan melakukan promosi dengan beberapa diskon dengan ketentuan tertentu, dan juga kami akan menggunakan sistem paket hemat untuk pengembangan di masa yang akan datang. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mengenai deskripsi umum usaha akan disampaikan oleh rekan saya, Deka Saputra. Baiklah, penjelasan mengenai deskripsi umum usaha yang akan kami rancang ini, yakni bagian pertama ialah bidang usaha. Untuk usaha cireng pedas Magnus ini pada bidang kuliner jajanan khas Nusantara. Selanjutnya jenis produk yang dihasilkan berupa cireng atau yang dikenal dengan aci yang digoreng dengan berbagai variasi rasa dan tingkat kepedasan yang menjadikan produk ini dengan pengemasan yang layak di pasaran. Selanjutnya lokasi dari penjualan atau pemasaran produk kami ini direncanakan pada Gang Muhajirin 1, Kelurahan Daduk Tunggul Hitam, yang dimana lokasi ini merupakan lokasi yang cukup strategis dan ramai oleh kalangan masyarakat, pelajar maupun mahasiswa. Terakhir, siklus usaha dalam menjalankan rencana bisnis plan ini ialah selama 6 bulan dengan jam kerja 6-8 jam per harinya. Next. Untuk poin kegunaan, keunggulan, keunikan, serta inovasi, cireng ayam Magnus kami ini digunakan atau biasanya dijadikan sebagai cemilan praktis, snack untuk di acara maupun sebagai oleh. Kemudian keunggulan dari produk yang akan kami rancang ini ialah menggunakan bahan yang berkualitas tinggi dengan pengembangan varian unik tanpa pengawet dan akhirnya bisa bernilai gizi yang tinggi. Keunikan dengan adanya cita rasa yang pedas dan beragam dan pengemasan dengan kemasan yang kreatif ini menjadi poin plus dalam bagian keunikan. Terakhir, inovasi. Biasanya cireng yang dijual umumnya menggunakan kuah yang bersifat gurih dari bahan tersebut. Namun, untuk inovasi yang kami tawarkan ini lebih ke tingkat keberagaman dari pedas yang ada. Sekian, next. Dampak-dampak usaha yang akan kami rancang ini terhadap lingkungan. Yang pertama di bidang ekonomi. Usaha ini tidak hanya berpotensi untuk menjadi usaha yang sukses secara individu, tetapi juga berdampak positif pada perekonomian lokal maupun nasional, serta menciptakan lapangan kerja, pengembangan sektor UMKM. Selanjutnya, bidang sosial budaya. Dengan adanya pengembangan usaha ini, kami berharap ini bisa memberikan dampak positif terhadap aspek sosial dan budaya masyarakat di sekitarnya. Tak hanya pengembangan pada UMKM, penyerapan tenaga kerja, tetapi penguatan pada identitas kuliner dan promosi makanan tradisional nantinya. Terakhir, pada bidang lingkungan. Mungkin saat melaksanakan produksi ini, kita menggunakan plastik yang nantinya menjadi limbah yang mencemari lingkungan. Nah, dari sinilah mungkin kita dapat melihat bagaimana dampak usaha yang kami rancang ini pada lingkungan, terutama penggunaan plastik dan pembuangan limbah yang mesti kami kondisikan nantinya. Next. Baiklah, selanjutnya yaitu target pemasaran usaha. Target pemasaran usaha ialah kelompok konsumen yang menjadi sasaran untuk pendekatan bisnis untuk membeli produk yang kami tawarkan.
Target pemasaran usaha ini terdiri dari 4, yaitu 1. Target konsumen. Target konsumen kami ialah mahasiswa, anak sekolahan, dan masyarakat umum sekitar. 2. Wilayah pemasaran, yaitu Gang Muhajirin 1, Kelurahan Daduk Tunggul Hitam, sekitar kampus UNP, Air Tawar, dan media sosial. 3. Situasi persaingan. Sangat minim pedagang dengan olahan ini. Terutama isian ayam suwir ini yang sangat pedas dan unik. 4. Jumlah dan harga. Harga 3.000 per pieces. Seperti pedas biasa harganya 2.000 per pieces. Pedas rawit 1.500 per pieces. Sedangkan pedas setan 1.500 per pieces. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian bahan baku produksi. Yang pertama yaitu adonan cireng. Kita membutuhkan 15 kg tepung tapioka, 8 kg tepung terigu, air panas, 2,5 kg minyak goreng, 250 gram garam, dan penyedap rasa secukupnya. Pada bagian ayam suwir ini kita menggunakan 6 kg dada ayam, 1,5 kg bawang merah, setengah kilogram bawang putih, setengah kilogram daun bawang, 2 kg cabai merah keriting dan cabai rawit merah, 1/4 kg daun jeruk, dan garam dan penyedap rasa secukupnya. Yaitu di bagian peralatan kita menggunakan mixer adonan, kompor, tabung gas, sendok penggoreng, alat pengemas vakum, baskom, spatula, pisau, wajan, sendok, dan sarung tangan plastik. Proses produksinya pembuatan ayam suwir seperti ungkap daging ayam dengan garam, bumbu kunyit, dan bawang putih yang dihaluskan. Selanjutnya yaitu goreng ayam sehingga sedikit kecoklatan, lalu angkat dan tiriskan. Suwir ayam secara manual dan tumis bumbu bawang merah, bawang putih, cabai, dan daun jeruk. Setelahnya masukkan ayam suwir ke dalam bumbu dan aduk hingga merata. Pada bagian adonan cireng ini kita campurkan tepung tapioka dengan air hangat sedikit demi sedikit sehingga adonan kalis. Setelah itu pipihkan adonan dan letakkan isian ayam suwir di bagian tengah, lalu bentuk sesuai selera. Pastikan adonan tertutup rapat agar isi tidak keluar saat digoreng. Pada bagian penggorengan cireng ini, kita panaskan minyak goreng terlebih dahulu. Lalu goreng cireng hingga matang berwarna emas kecoklatan. Selanjutnya angkat cireng dan tiriskan. Dan kita bagian pengemasan ini yaitu kita menggunakan cireng frozen food dikemas dengan plastik vakum, beri label pada kemasan sebagai identitas produk, dan simpan produk di tempat sejuk atau dalam freezer. Selanjutnya itu mengenai struktur organisasi usaha, di mana kami merencanakan bahwasanya usaha ini diketuai atau dipimpin oleh Deka Saputra, lalu disekretariatkan oleh Aisyah Ar-Rahmah, dibendaharai oleh Irma Devia Wahyuni, dan bagian produksinya itu Nindi Febri Wahyuni, serta pemasarannya Ica Permatasari. Baiklah, selanjutnya yaitu kebutuhan modal awal. Untuk modal yang dibutuhkan dalam membuat usaha cireng ini yaitu 12.600.000, di mana rincian biayanya yaitu untuk biaya operasional totalnya 2 juta, di mana bahan bakunya 1 juta, biaya energinya 500.000, biaya lain-lainnya 500.000. Untuk biaya inovasi totalnya 4,5, di mana 6,5, di mana biaya alatnya 2 juta, biaya teknologinya 1 juta, biaya infrastrukturnya 1,5 juta, biaya limbahnya 2 juta. Lalu untuk biaya manajemen, totalnya yaitu 2.100.000, di mana biaya untuk ketuanya 500.000, biaya untuk sekretarisnya 400.000, biaya untuk bendaharanya 400.000, biaya untuk pemasarannya 400.000, serta biaya operasional lainnya 400.000. Sedangkan untuk biaya pemasarannya totalnya 2 juta,
di mana biaya promosi 1 juta dan biaya distribusi 1 juta. Untuk biaya peralatan tersendiri, yang disebutkan tadi totalnya yaitu 2 juta rupiah, di mana peralatan yang dibutuhkan yaitu ada mixer, kompor, tabung gas, sendok penggoreng, alat pengemas vakum, baskom, spatula, pisau, wajan, sendok, serta sarung tangan plastik. Untuk bahan baku sendiri, totalnya yang disebutkan tadi yaitu 1 juta rupiah, di mana bahannya yaitu tepung tapioka, tepung terigu, minyak goreng, dada ayam, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit, daun bawang, daun jeruk, garam, serta penyedap rasa yang totalnya 1 juta. Untuk laporan arus kas, di mana saldo akhir dari setelah diperkirakan yaitu 2.400.000, di mana untuk penerimaan dari pelanggannya itu yaitu 15 juta, di mana satu produk itu bernilai 3 juta. Target kami dalam sebulan itu ada 5.000 pieces. 5.000 dikali 30 yaitu 15 juta. Untuk pembelian bahan baku 1 juta, biaya energi lainnya 1 juta. Dari 15 juta itu dikurangin 2 juta menjadi 13 juta. Untuk arus kas dari aktivitas investasi, untuk biaya peralatan, teknologi, infrastruktur, serta limbah itu bernilai 6.500.000. Jadi ini merupakan dikurangin. Dari 13 dikurangin 6,5. Untuk biaya manajemen yaitu 2.100.000. 6,5 tadi ditambah lagi 2.100.000 menjadi 8.600.000. Dan yang terakhirnya yaitu biaya operasional dan pemasaran bernilai 2 juta lagi. Serta dari sisa 15 juta tadi dikurangin untuk biaya operasional dan lain-lainnya menjadi sisa akhirnya yaitu 2.400.000. Untuk laporan laba rugi, cireng biasa kami memproduksinya 2.000 pieces dengan harga 3.000 dengan keuntungan 6 juta. Sedangkan biaya cireng pedas rawit kami memproduksi 1.500 dengan biaya 3.000 juga, totalnya 4.500.000. Begitupun dengan cireng pedas setan, totalnya 4.500.000. Dari total cireng-cireng yang 5.000 pieces ini berjumlah 15 juta. Serta biaya investasi dari peralatan dan lain-lainnya yang kami gunakan yaitu 12.600.000. Laba kotornya yaitu total penjualan dikurang dengan total pembelian dan sisanya 2.400.000. Untuk biaya jualnya 10% dikali dengan total pembelian. Total pembeliannya yaitu 12.600.000, hasilnya 1.260.000. Untuk biaya administrasi 10% juga dikali dengan biaya kotor. Laba kotor. Laba kotor tadi yaitu 2.400.000 sehingga totalnya 240.000. Jadi laba bersih yang kami dapatkan dari hasil penjualan ini yaitu 900.000. Sekian, terima kasih. Baik, untuk kesimpulannya, dapat kita ketahui bahwasannya cireng ini memiliki berbagai variasi bentuk dan isian. Cireng ayam pedas Magnus memiliki isian yang unik dan harganya juga ramah di kantong. Cireng ayam pedas Magnus ini memiliki ciri khas kombinasi gurih dan ayam suir dengan tekstur garing yang menawarkan kelezatan tersendiri. Cireng ayam pedas ini juga digemari dari berbagai usia, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, serta masyarakat umumnya. Produk ini memiliki potensi yang sangat besar dalam memperluas pasar dengan penjualan online atau distribusi ke restoran dan kafe. Nah, jadi untuk teman-teman semua, jangan lupa berlangganan di Cireng yang Pedas Magnus. Untuk sekian mungkin materi yang dapat kami sampaikan mengenai perencanaan usaha yang sudah kami diskusikan. Untuk segala kekurangan dan masukannya, untuk segala kekurangan kami mohon maaf dan untuk masukannya boleh dipersilahkan kepada teman-teman semua. Untuk selanjutnya kita sama-sama
mengembangkan usaha ini dan memperhitungkan untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.